Salam trader semua. Hari ini kita akan analisa pair Euro Jepang Yen. Mengapa pair Euro Jepang Yen? Karena kita melihat kekuatannya dengan membandingkan dua kekuatan, yaitu kekuatan Euro sebesar minus 0,8, sedangkan kekuatan Jepang Yen sebanyak 1,3 plus 1,3. Jadi 1,3 plus 1,3 dibandingkan dengan euro minus 0,8, maka tentu kita semua tahu lebih besar Jepang Yen. Maka posisi euro Jepang Yen adalah sell, karena euro min 0,8 sedangkan Jepang Yen kuat plus 1,3. Untuk hari Isnin esok kita lihat euro Jepang Yen, kita ambil trennya adalah sell. Tapi sebelum yang analisa kita lakukan untuk hari esok, kita lihat ini di gambar yang sudah lalu. Kita lihat bahwa kemarin euro Jepang Yen itu hari Jumat terakhir kita sell di 119.84. Sekarang 118.96, ada profit sebanyak $29,89. Ini ada 3 buah. Jadi apa yang menyebabkan kemarin itu sell? Tentu yang tadi, yaitu Jepang Yen plus sedangkan euro minus, maka trennya adalah sell. Lalu setelah mengetahui tren, bagaimana aplikasinya terhadap market, terutama kita melihat tentu saja bahwa euro Jepang Yen ada di bawah ini yang biru, MA 200. Setelah itu kita melihat kekuatan seller dengan buyer. Ini seller yang bawah, sedangkan buyer pembeli adalah yang atas. Kemarin itu saya sempat membuka di 11984, tapi dia naik karena ternyata waktu itu buyer masih tinggi. Nah, ini masih di atas, masih plus, masih di atas, belum di bawah 0. Dia sempat naik floating minus, lalu gak lama kemudian turun karena seller menguasai. Nah, ini berubah menjadi minus di bawah 0, lalu turun dan sampai sekarang yang hari Jumat belum ditutup sampai hari libur, hari Sabtu Minggu ini. Nah, jadi bagaimana besok? Besok hari Senin, kemungkinannya karena seller masih banyak nih, masih di bawah, sedangkan buyernya nggak ada, sedikit aja maksudnya, masih menang yang jual daripada yang beli. Maka besok hari Senin perkiraan kita akan turun euro Jepang Yen, turun minimal ke resisten support terdekat lah, support S1. Misalnya kalau besok kita buka di sini ada di pivot, kemungkinan dia akan turun minimal ke S1. Nah, jadi besok kita buka sell di mana? Di bawah yang terbaik, di bawah 11940, 11937 lah. Kita buka di situ dengan SL di mana? SL di puncak ini, di berapa ya puncaknya ini? 120, 20, 30 lah. 120, 30. Mungkin karena pagi-pagi besok, mungkin dia masih, atau mungkin besok ada gap, dia akan turun dulu, kemudian bisa jadi nanti siang-siang di atas jam 11 atau jam 10 dia bisa naik lagi ke sini, dan sore sampai malam jika tertahan sampai sini dia akan turun kembali. Inilah analisa yang biasa kita lakukan terhadap pair-pair yang selanjutnya yang sudah kita lewati. Satu tambahan lagi, bahwa puncak yang ini, puncak ini itu menandakan tren juga. Jika harga ada di bawah puncak, maka dia akan turun. Tengok, ketika dia naik, dia turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Biasanya ketika dia naik, di sini terutama ya, misalnya itu buyer lagi banyak, tunggu aja sampai seller menguasai. Kalau misalnya kita katakan menunggu seller di sini, kita sell di sekitar sini ya, kita sell.
kalau kita biarkan dia dapat turun sebanyak 88 poin. Lumayan untuk day trading. Kemudian dia naik lagi di sini karena buyer menguasai, dia naik lagi. Kita sell lagi ketika seller masuk. Nah, seller masuk di sini minus ya. Kita buka, turun dia dapat 64 poin. Wah, cukup bagus ini. Kemudian buyer naik lagi, menguasai lagi, lalu sell lagi kita di sini. Turun sejauh 52 poin, cukup bagus. Kemudian buyer lagi menguasai dan sell yang hari Jumat itu ada di sini. Turun sekarang udah 39 poin, cukup bagus. Yang penting adalah kita tahu trennya, yaitu tren dengan bandingkan dua kekuatan. Yang dalam kasus ini kekuatan euro dan kekuatan Jepang yen. Tadi euro minus, sedangkan Jepang yen plus. Jadi tren kita adalah sell atau turun. Jadi setelah kita tahu trennya, kita tunggu aja kapan seller masuk. Misalnya yang kemarin di sini kan, ini kan masih buyur, bayar para pembeli aja kan. Nah, ketika seller masuk di sini, sell kita di sini. Lebih baik ada line ini nih, line yang biru ini, dan ada line merah. Lebih baik di bawah line biru ini. Lebih jelas lagi kita. Ketika ada di bawah line biru, ini seller udah masuk. Di bawah line biru dia turun lah ke sini. Kalau kita buka di bawah line biru sellnya atau di line biru sellnya pas di 119.560. Kalau sampai sekarang yang sedang running nih sampai ada profit sebanyak 23 poin, cukup bagus untuk besok. Jadi besok karena dia masih hari Senin masih ada di bawah line biru, kita boleh langsung sell. Kalau misalnya kita ragu, lihat aja nih yang ini osmanya. Jika osmanya di di time frame yang lebih kecil, dia ikut juga di bawah minus, maka bisa langsung sell. Jika di atas minus atau plus, tunggu aja dulu sampai dia keluar di bawah minus yang ini, maka sell di situ. Dengan TP-nya di mana take profitnya minimal di support terdekat lah. Kalau dia katakanlah besok dia pivot ya di S1. Setelah itu jika seller masih menguasai terus, masih bisa sell. Tapi jika sudah masuk buyer seperti ini, nah ini kan dari hari Kamis dini hari ini seller masih menguasai ya. Kemudian pas pagi-paginya ketika perubahan hari, buyer mulai masuk di sini. Nah, di sini. Kemudian dia turun. Oke. Begitu aja analisa euro Jepang yen untuk esok. Yang jelas trennya kita ambil turun karena perbandingan dua kekuatan pair yaitu euro dengan Jepang yen. Open posisinya di mana? Open posisinya lihat MACD-nya. Jika MACD-nya minus, di bawah minus, sell di sini. Yang lebih bagusnya adalah di bawah, ini triangle nih sebutnya. Nah, yang biru ini dan merah. Nah, di bawah triangle biru ini. Take profitnya di mana? Minimal take profitnya di support terdekat. Kalau support terdekatnya S1-nya misalkan dari sini ke supportnya itu 50 poin, ambil 50 poin di situ. Itu minimal take profit minimal. Oke, terima kasih sudah melihat analisa ini, analisa yang mudah, simple dan terbukti ini lumayan dapat profit. Nanti kita analisa pair-pair lain lagi, terutama GBP USD yang berurusan dengan GBP karena GBP trennya minus, sedangkan pair-pair lain kebanyakan plus. Oke, untuk euro Jepang yen cukup sampai di sini. Terima kasih sudah melihat video ini.